supaya kita dalam keadaan selamat, sehat walafiat, lancar. Mari kita bersama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengajar, mari kita sama-sama meningkatkan kembali semangatnya bahwa tugas pokok fungsi kita sebagai guru di SMPN 10 adalah mengajar, di mana amanah ini tentunya akan diminta pertanggungjawaban, bukan hanya saja di hadapan orang tua, tetapi akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jalan dari Allah untuk menuju surganya Allah. Nah, oleh karenanya mari kita sama-sama untuk bersemangat kembali untuk melayani dan melaksanakan tugas pokok fungsi kita di masing-masing lini. Selanjutnya yang kedua, hari ini kita implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua karena pada hari ini telah bisa hadir menghadiri acara diseminasi ini sebagai program kami dari Salon Guru Penggerak untuk mengimbaskan ilmu-ilmu yang telah kami pelajari selama 2 bulan ini. Tip aja yang modul 1.4, tapi ternyata karena ini saling keterkaitan satu sama lain, maka kami di sini akan menyampaikan seluruh modul 1 berjudul tentang paradigma dan visi pendidikan nasional. Modul 1 ini dibagi menjadi 4 modul, 1.1 sampai 1.4. 1.1 yaitu membahas tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan 1.4 mengenai budaya positif. Alhamdulillahirobbilalamin, yang kami rasakan sungguh sangat banyak sekali ilmu yang kami dapatkan di sini. Sangat mengubah mindset kami atau paradigma kami bagaimana berhadapan dengan Bapak Ibu guru dan juga berhadapan dengan para peserta didik baik di kelas maupun di sekolah. Jadi kami berdua menyarankan apabila ada program lagi guru penggerak, ayo kita bersama-sama ikut calon guru penggerak karena ini manfaatnya akan kita rasakan baik oleh diri sendiri maupun teman-teman yang ada di sekitar kita, dan yang paling utama adalah para peserta didik kita. Baiklah, untuk mengawali pembahasan ini, saya akan memulai dari modul 1.1 yaitu mengenai refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara istilahnya mengungkapkan, memaparkan, menjelaskan tentang dasar pendidikan menurut beliau, ya, menurut pengalaman beliau, karena beliau adalah seorang pendiri taman siswa, ya, dan tahu bagaimana menerapkan seharusnya kepada peserta didik itu seperti apa, dan ini harus menjadi pegangan oleh kita bagi guru-guru di Indonesia tentang pemikiran KHD ini. Maksud dari pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, lakunya, Bu. Dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak, ya.
Jadi di sini kata Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu sebenarnya bukan kertas yang kosong. Iya, bukan kertas yang kosong, tapi anak-anak itu sudah mempunyai kekuatan di dalam dirinya masing-masing, atau disebut kodrat. Kodratnya itu ada dua. Yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam itu berhubungan dengan di mana dia tinggal, seperti itu ya. Potensi yang sesuai dengan dia apa? Kodrat zaman itu zamannya mereka bagaimana dalam mendidik itu, ya. Dalam pendidikan itu zamannya itu kita harus sesuaikan. Nah, sekarang zamannya kita seperti ini, digital. Jadi harus kita menyesuaikan dengan kodrat zaman ini, seperti itu. Kemudian, nah, yang kedua, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yaitu ibaratnya seorang pendidik itu adalah sebagai petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, ya. Yang contohnya apabila kita menanam jagung, kita hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung itu. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Si petani itu hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung itu supaya subur. Kemudian kita memberi pupuknya dan membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu dia. Itulah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ya, coba dijelaskan oleh Budi. Ya, karena menurut KHD bahwa kita adalah sebagai petani, yang dimana petani itu menuntun tumbuh kembangnya tanaman. Nah, sama seperti kita menuntun tumbuh kembangnya siswa. Jadi ketika ada gangguan misalkan, maka kita berusaha untuk menghilangkan gangguan tersebut. Kayak mencabut rumput-rumput liar yang memang tidak ingin kita tumbuhkan, berarti kita harus menghilangkan tumbuh dari rumput-rumput tersebut. Kemudian kita menyiram, memberi pupuk. Itu adalah dasar dari pemikiran pendidikan menurut KHD. Jadi KHD inginkan bahwa kita itu ya hanya menuntun. Anak-anak punya kodratnya masing-masing. Kita nggak bisa maksakan. Nanti Ibu dan Bapak akan bertemu dengan teori kontrol, di mana kita nggak bisa bahwa guru mengontrol siswa itu hanya sebuah ilusi. Jadi nanti Ibu Bapak diajak untuk oleh kami untuk memahami bahwa kita hanya sekedar menuntun. Itu yang perlu paradigma Ibu Bapak rubah dari yang menuntut, di mana kita harus si anak harus belajar materi ini, si anak harus paham dengan materi itu kita rubah menjadi paradigma menuntun. Kalau si anak ini hanya nyampe untuk materi sampai di situ, ya sudah, tidak perlu dipaksakan. Jadi tiap-tiap tumbuh kembang anak itu berbeda. Nanti ada di modul 2 akan ada pembelajaran diferensiasi. Nanti tiap-tiap anak kita harus memahami bagaimana kondisi anak. Jadi tidak memaksakan terhadap, kalau mungkin kita sama ya awalnya, bahwa semua materi harus disampaikan oleh siswa harus memahami seluruh apa yang kita sampaikan. Ternyata menurut KHD itu tidak benar, bahwa anak tuh membawa kodratnya masing-masing. Anak itu bukan tabula rasa, bukan kertas kosong yang kita bisa isi apapun. Ternyata dia membawa kodratnya masing-masing. Kalau dia adalah padi, ya dia akan tumbuh kembang menjadi padi, gak mungkin jadi jagung. Kalau kita nanamnya mangga, ya pasti tumbuhnya menjadi mangga. Maka tiap-tiap anak punya potensi dan kekuatannya masing-masing. Mereka punya bakat minat yang bisa kita kembangkan, yang kita bisa salurkan untuk kita menumbuhkan apa yang ingin dia capai, apa yang menjadi cita-citanya.
Kemudian untuk dasar pendidikan bahwa kita adalah tukang kebun, ibu bapak harus memahami kita tuh tukang kebun loh. Tukang kebun tuh apa sih pekerjaan tukang kebun? Dari mulai membersihkan lahannya supaya tumbuh subur tanamannya, ya kan? Berarti lingkungan sekolah ini harus benar-benar baik untuk siswa. Ketika mau siswanya tumbuh kembang optimal, dia berjalan sesuai potensinya, maka lahannya harus baik. Berarti lingkungan sekolah ini harus positif, memberikan seluruh dasar-dasar kebutuhan siswa supaya dia tumbuh kembang dengan optimal. Itu yang menjadi pemikiran implementasi kurikulum merdeka. Maka kenapa anak disuruh merdeka itu karena yaitu dia harus selamat dan bahagia. Guru itu tugasnya menebalkan. Jadi tugas kita itu kenali apa sih bakat anak, apa sih kodrat alam anak, gitu ya. Kan kodrat zaman now sudah kita ketahui ya sekarang ya, seperti itu. Kodrat anak itu harus kita kenali, jadi kita identifikasi seperti itu. Nah, kalau sudah terlihat oh si anak ini ada bakatnya atau potensinya atau minatnya di sini, nah kita sebagai guru adalah tugasnya menebalkan potensi yang ada di anak itu. Itu inti dari pengajaran KHD itu. Ya, jadi tugas guru hanya kenali minat, bakat, potensi anak kita, kemudian kita menebalkannya supaya kebahagiaan yang mereka cari, keselamatan yang mereka cari dapat tercapai. Seperti itu. Dari awal kita tadi berbicara mengenai kodrat gitu ya. Apa sih kodrat itu? Saya mau langsung browsing aja. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Jadi artinya bahwa anak itu ya, kita tidak bisa mengubah atau menolak apa yang sudah menjadi kodratnya anak tersebut ketika lahir. Mungkin begitu ya Bu Ucu dan Bu Dewi ya. Itu yang pertama mungkin. Nanti tolong betul atau tidak ya kita samakan dulu saja. Kemudian yang kedua, di sini ada kata yang bahwa keseimbangan atau keselarasan hidup itu didukung dari cipta karsa karya ditambah pekerti atau tenaga. Nah ini sebenarnya ini adalah sama dengan yang diungkapkan oleh Bloom. Tiga domain itu, bahwa cipta itu adalah kognitif, karsa itu adalah afektif, karya itu adalah psikomotorik. Hanya ini ditambah dengan pekerti. Jadi kalau taksonomi menurut Bloom yang domain itu ya, domain itu hanya 3, itu kan luar biasa loh. Ternyata kita anggap bahwa yang dari luar negeri itu nyontoh Ki Hajar Dewantoro atau bagaimana? Karena Ki Hajar Dewantoro itu kan udah lama ya. Berarti ini betul-betul luar biasa gitu apa yang disampaikan oleh beliau gitu. Hanya saja mungkin di Indonesia itu ditekankan lagi melalui apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, yang disebut di sana adalah pekerti begitu. Jadi 3+1. Jadi kan itu seiring sebenarnya ya. Mungkin itu Bu Dewi dan Bu Ucu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu rumah. Jadi waktu di Belanda sana, KHD itu ya KHD juga sempat seperti kita dulu, bahwa kita mengabaikan si anak teh ngaganggu, si anak teh kumaha si anak teh. Ternyata pada saat dia melihat kembali anaknya yang sedang menggigil kedinginan, dia menangis. Dia merasa bersalah. Itu yang dia inginkan, bahwa kenapa kita harus berhamba sama sang anak tuh. Ternyata anak tuh ada kebutuhan dasar. Nanti yang kita akan pelajari di kenapa sih anak tuh nangis. Kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Bahwa kebutuhan dasar anak tuh harus kita penuhi, harus kita bawa bersama untuk sama-sama kita bimbing untuk mengoptimalkan potensi dia, gitu ya. Jadi
Jadi berhamba sang anak itu berarti pendidikan berpusat pada siswa, seperti yang tadi Bu Tia katakan, student jadi kita perlu pahami bahwa pendidikan itu adalah menuntun yang seperti apa, yaitu menuntun agar siswa selamat dan bahagia, mencapai tujuan yang setinggi-tingginya, yaitu selamat dan bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di mana penuntun ini ada kolaborasi, ada kritis reflektif, kemudian komunikasi, kreatif dan inovatif. Jadi ini relevan dengan pendidikan abad 21. Selamat dan bahagia ini yaitu will be kehidupannya selaras dan seimbang. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosialnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Jadi nanti mah kita nggak perlu mengontrol siswa sebenarnya, tapi kita bersama-sama dengan siswa. Karena nanti kita tahu bahwa dengan mengontrol itu adalah ilusi, Bapak Ibu. Nanti bersama Ibu Ujuk bagaimana ternyata teori kontrol itu bahwa ada beberapa ilusi yang membuat kita bahwa kita bisa mengatur siswa, itu ternyata hanya ilusi kita. Nah ini Bu, untuk karakter, penguatan karakter pada kurikulum Merdeka itu yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tidak bisa kita ganggu gugat. Semuanya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Makanya tadi selaras ya dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kolaborasi. Bapak Ibu, ayo nama Butia aras usumna kolaborasi, ayo orang sanes kompetisi, ayo orang memintakan semua ya, sukses bersama. Kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri ya, kemandirian harus ada. Oke, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Ini adalah proses diagram identitas gunung es, di mana gunung es itu secara sebenarnya terlihatnya hanya 12%, ya kan? Di bagian atasnya itu hanya 12%. Perilaku dan kebiasaan dan karakter itu terlihat hanya 12%. Di bawah sadar siswa atau kita ternyata ada 88% yang tidak tampak. Nah, di sini untuk bisa mencapai karakter yang baik, kita harus mengondisikan dan membiasakan dengan keteladanan yang konsisten, sistem dan aturan yang konsisten. Nah, ini yang kunci dari. Jadi ketika kita mau melakukan proses perubahan perilaku, ada pengkondisian. Kalau kita ingin mengubah perilaku siswa, maka kita harus mengkondisikan bagaimana lingkungannya itu bisa mengubah karakternya. Jadi nggak bisa kita memaksakan, tapi kita yang mengubah bagaimana kondisi lingkungannya. Yang pertama adalah pengondisiannya, yaitu keteladanan yang konsisten. Jadi tidak hanya satu guru yang bisa memberi teladan, tapi seluruh guru harus memberikan teladan bagi siswanya. Dan satu lagi sistemnya yang harus konsisten. Kadang ya aturan kita itu belum maksimal dilaksanakan. Ya jadi aturannya tidak konsisten, tidak terus-menerus, tidak secara, sehingga nanti terbentuk ketika ada keteladanan dan sistem aturan yang konsisten, maka itu akan timbul kepercayaan dan nilai-nilai. Ini akan membentuk identitas. Nah, ini berimbas pada perilaku. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi karakter. Ini yang perlu kita pahami bersama. Beda dengan pemikiran KHD bahwa kita itu orang timur punya pekerti, dan itu yang harus ditanamkan pada sang anak, bahwa pekerti inilah yang bagaimana membentuk pekerti ini, bagaimana membentuk karakter yang baik ini, yaitu keteladanan.
dan sistem yang konsisten. Kalau tidak konsisten, sistemnya tidak sama kepada semua siswa, ya akan berdampak nantinya pada perilaku, kepercayaan, dan pola pikir siswa. Identitasnya jadi goyah kalau sistemnya tidak konsisten. Baik, nah ini tidak hanya harus dimiliki oleh guru penggerak dan perannya sebagai guru penggerak, tapi harus dimiliki oleh ibu bapak seluruhnya yang ada di sekolah. Jadi nilai yang harus kita miliki supaya kita terus berusaha untuk memperbaiki diri, yaitu pertama kita harus berpihak pada murid. Yang kita lihat adalah siswa. Ketika kita melihat siswa, maka segala upaya, kita akan mengabaikan hal-hal lain, karena ketika kita melihat siswa, kita akan sendirinya akan dengan sadar secara mandiri ingin memperbaiki diri, ingin terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah itu. Kemudian kita mandiri, ayo kita belajar bersama untuk terus berupaya membangun lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif gitu. Ya, mencari ilmu, kemudian kita ikut pelatihan sharing, KKG kita inikan lagi, bangkitkan lagi, aktifkan lagi, supaya kita saling sharing bersama untuk membentuk lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif. Betul. Nanti dan setiap apa yang kita belajarkan reflektif. Tanyakan kepada siswa, setiap belajar dengan ibu bapak, bagaimana perasaan siswa? Anak-anak setelah belajar dengan ibu, bagaimana perasaan kamu? Itu adalah reflektif. Kalau misalkan ternyata siswa tidak merasa bahagia, berarti kita harus memperbaiki diri. Dan selalu berinovatif. Jadi saling sharing, sharing yang sudah dilakukan, praktik baik yang sudah dilakukan oleh ibu bapak di kelas, silakan sharing bersama teman-teman di sekolah dengan bapak ibu di sini. Kita sharing sama-sama. Kemudian kolaboratif, ini yang penting. Kita harus saling kolaboratif. Tidak ada kompetisi, tidak ada persaingan. Kita harus sama-sama bekerja sama untuk membangun lingkungan yang positif. Dan sebagai peran guru kita, mengingatkan kembali bahwa apa sih peran kita sebagai guru. Yang pertama adalah kita adalah pemimpin pembelajaran, pemimpin di kelas. Ketika kita mau memimpin, nanti kita akan bahas mengenai teori kontrol, 5 posisi teori kontrol, bahwa kita harus menjadi manajer bagi siswa kita. Nanti juga selain jadi pemimpin pembelajaran di kelas, kita juga harus menjadi coach bagi guru lain. Jadi saling sharing. Tidak unggul paling saya paling bisa, tidak, tapi saling berkolaborasi dan menjadi yuk apa sih yang nggak bisa di sini? Yuk saling berbagi gitu. Dan mendorong kolaborasi serta mewujudkan kepemimpinan siswa. Alhamdulillah setiap kepanitiaan siswa selalu dilibatkan. Kemudian yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Jadi jangan masing-masing, jangan sampai individual. Saya mah nggak mau sama dia atau tidak. Tapi kita harus sama-sama bergerak bersama. Karena kalau kita sendirian capek Bapak Ibu. Kalau kita bergerak bersama-sama, saling kolaborasi, insya Allah tujuan yang kita inginkan bahwa siswa bahagia dan selamat itu tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu? Semangat ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke modul titik 4. Modul titik 3 itu tentang visi guru penggerak. Sebenarnya juga itu perlu, tapi intinya semuanya yang kita pelajari itu berpusat pada murid semuanya ya. Langsung kita ke budaya positif. Nah ini materi yang sangat kita tunggu-tunggu, pengaplikasiannya di sekolah kita yang tadi kita bicarakan bagaimana ya. Oke, ada pertanyaan pemantik dulu, Ibu setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju? Siapa?
Yang tidak setuju? Lihat di dalam hati aja. Isi apa? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak. Enggak, jawab. Bucu yang tahu. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Berarti korpes terjadi. Yes. Karena itu saya bawa kembali. Oke, bagian pemateri itu hiji dari lokasi hiji. Oh ya benar lagi gitu. Yang akan dipelajari di modul ini yang satu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nanti keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan beliau berkualitas, restitusi atau 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai itu. Nah, sekarang kita bermain dulu semuanya Bapak Ibu ya. Ya, sekarang yang di sebelah kanan saya deh. Ibu, ini ke belakang, Ibu sampai ke belakang, Pak Huda. Oh, udah sendiri ya? Sama Pak itu dulu deh. Boleh. Nah, yang kanan. Sekarang yang kanan bayangkan dalam ya. Di sini aja bayangkan di dalam ini pikiran Ibu, Bapak Ibu itu sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Kita bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol orang lain tidak? Dari sana kita bisa mengontrol orang lain nggak? Bisa. Iya. Ketika tadi sudah mengatakan saya kasihkan masalah saya mayarnya tepat jeng, itu resiko. Tapi niatnya yang pertama saya sudah menolong dari segi ibadah. Itu kan dari. Jadi tetap yang mengontrol diri kita adalah diri kita Iya. Bagaimana kalau kita kasih mau 2 kali lipat? Gitu ya. Sama juga ke siswa. Iya. Kita juga nggak bisa mengontrol siswa. Kontrol itu ada yang pegang adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang di persekolahan ada yang namanya ilusi kontrol. Ya, itu hanyalah ilusi saja. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Kemudian, iya betul. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi saja. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa bisa memaksakan kepada murid kita. Ilusi saja. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri sendiri. Siapa masih respon? Kita lihat. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nggak bisa. Ternyata ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Memahami pandangan orang lain tentang ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak-anak kurang seperti itu. Karcis punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya anda yang bisa mengontrol diri anda. Tadi kan, Bu Nisma mau pegang teguh, Pak Ruslan mau buka jenah gitu kan, Pak Adema mau tetap saya pertahankan, saya juga tetap saya pertahankan. Soalnya kontrol ada di diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini berarti sebenarnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kesepakatan bersama. Ya, konsensus kesepakatan bersama. Ya beda. Konsensus kan kesepakatan bersama. Kolaborasi berarti kerjasama. Gotong royong. Kemudian yang terakhir model berpikir
stimulus respon. Kalau di teori kontrol win-win solution atau model berpikir menang solusi. Itu adalah teori. Nah itu kita terapkan pada diri kita dan lihat kepada anak-anak kita di kelas dan di sekolah. Ya, paradigmanya seperti itu. Nah, dari sana kita nanti menuju ke disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Di sana terjabarkan ya Bu. Nah ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan yang tadi. Model berpikir menang-menang atau win-win solution, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di sini realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami, kita semuanya berbeda ternyata ya. Kita berusaha memahami pandangan satu sama lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah dari sini langsung ke makna disiplin. Apa sih itu disiplin? Ternyata disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nanti kita berbicara nilai-nilai di sana ya. Setelah barusan diseminasi teman-teman CGP, saya mendapatkan pencerahan mengenai konsep belajar khususnya dari Ki Hajar Dewantoro. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi di dalam diseminasi kami bisa melakukannya, mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ucu dan Bu Dewi. Alhamdulillah pada hari ini diseminasi kegiatan kurikulum merdeka ternyata mungkin kegiatan pembelajaran kita harus lebih ramah terhadap anak, sayang terhadap anak, kembali kepada anak, tentunya tidak ada penekanan hal yang lain. Yang penting mungkin anak nyaman, aman, senang mereka dan mau belajar. Dan mudah-mudahan mungkin kedepannya kita lebih baik lagi, terutama mungkin di SMP kita, yang tentunya dengan adanya kurikulum merdeka ini para dewan guru dan saya sendiri ada kenyamanan, kemudian pencerahan yang lebih untuk menghadapi anak-anak yang mungkin sedikit perilakunya menyimpang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Bu Ucu dan Bu Dewi sebagai calon guru penggerak yang sangat luar biasa dalam memberikan materinya. Alhamdulillah itu adalah merupakan ilmu yang sangat bermanfaat terutama bagi saya sendiri. Dan insya Allah mudah-mudahan kami bisa menerapkan sedikit demi sedikit sambil bertahap ya. Karena kalau sekaligus jelas tidak mungkin ya. Dan insya Allah itu adalah fakta-fakta nyata yang banyak kita temui di lapangan. Hebat, luar biasa buat calon guru penggerak. Sehat selalu dan berkah ilmunya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.